Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin, cerita yang berjudul Misteri Kematian Para Pelakor, bagian terakhir karya Widya Yasmin. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Setiap hari Hadijah menuliskan kepedihannya di buku hariannya. Ia menuliskan semua yang ia alami dan ia rasakan. Saat itu ibunya langsung mengirim surat kepada anak perempuan sulungnya yang dibawa merantau ke Pulau Sumatera oleh suaminya. Ibunya meminta anak sulungnya itu untuk segera pulang karena dirinya sakit parah. Sedangkan Hadijah malah seperti orang linglung yang terkadang mengamuk, kadang pula tertawa sendiri. Sekitar seminggu kemudian, Kemala, anak sulung Bu Aisyah, baru saja tiba di kampung itu. Tiba-tiba ia dan suaminya langsung terkejut saat melihat ibunya yang berjalan terseok-seok bersama beberapa warga yang tampak tegang. Kemala dan suaminya keluar dari mobil. Ia langsung memanggil ibunya yang tampak lemah tetapi memaksakan diri untuk berjalan. "Mau kemana, Bu?" tanya Kemala. "Kita harus pergi ke gubuk itu. Tadi ada warga yang memberitahu ibu bahwa terjadi sesuatu pada adikmu di gubuk itu," ucap Bu Aisyah sambil mengatur napas. Wajahnya terlihat pucat pasi sambil sesekali memegangi kepalanya. Tetapi ia berusaha menguatkan diri untuk melihat apa yang terjadi pada anak perempuannya. Mereka semua langsung bergegas ke gubuk yang dimaksud. Setibanya di sana, semua mata langsung terbelalak saat melihat seorang wanita hamil yang tergantung tak bernyawa di gubuk tersebut. "Khadijah!" teriak Kemala juga Bu Aisyah. Wanita parubaya itu langsung terkulai dan tak sadarkan diri saat melihat apa yang terjadi pada anak perempuannya. Para warga membantu menurunkan jenazah Hadijah, juga membantu mengurusnya menurut syariat Islam. Kemala yang belum dikaruniai momongan langsung memeluk bocah kecil berusia 5 tahun yang tengah menangis meraung-raung di samping makam ibunya. Anak lelaki itu tampak terguncang dengan berbagai kenyataan pahit yang tiba-tiba menerpa hidupnya. Kemala bersama suaminya mencoba menenangkan tangis anak lelaki tersebut sambil memeluknya dengan erat. Sebelum meninggal, Bu Aisyah menceritakan semua yang terjadi pada Hadijah. Ia juga memberikan buku harian Hadijah kepada Kemala. Tidak lama setelah itu, Bu Aisyah mengempaskan napas untuk yang terakhir kalinya. "Agung sayang, ayo kita ke Lampung," ajak Kemala dengan lembut. "Saya bukan Agung. Ibu saya tidak meninggal. Ayah saya tidak mengusir saya," teriaknya histeris. Tampaknya anak lelaki tersebut mengalami tekanan batin yang begitu hebat, sehingga ia tak bisa menerima semua yang terjadi dengan dirinya. "Nama kamu Anwar. Kami berdua adalah orang tua kamu," ucap Zulkifli. Mendengar itu, anak lelaki berusia 5 tahun itu langsung tersenyum dan memeluk mereka berdua. Setelah itu Kemala dan suaminya segera bergegas untuk kembali ke Lampung. Di perjalanan, tiba-tiba anak lelaki itu kembali mengucurkan air mata saat mengingat nasib ibu juga adiknya yang masih dalam kandungan. "Bu, mengapa ibu dan adik malah pergi meninggalkan saya?" ucapnya lirih sambil menatap sebuah gubuk tengah hamparan sawah dari balik jendela mobil yang tengah melaju. Walaupun dirinya berusaha melupakan identitas dirinya, tetapi semuanya tak bisa menghapus ingatan bahwa dirinya adalah seorang anak yang tiba-tiba dibuang ayah kandungnya sendiri, lalu harus kehilangan ibu juga adik kandungnya. Setibanya di Lampung, Agung yang namanya telah berganti menjadi Anwar mengalami demam hebat. Ia terus-menerus memanggil ibu juga calon adiknya. Kemala dan Zulkifli yang telah lama menginginkan kehadiran seorang anak tampak merasa iba dengan nasib anak lelaki itu
Mereka berdua berusaha sekuat tenaga untuk mencurahkan semua perhatian juga kasih sayangnya kepada anak itu. Hingga akhirnya anak tersebut kembali sehat dan berusaha untuk melupakan semua kepedihannya. 15 tahun berlalu. Keluarga itu berniat kembali ke kampung halamannya. Tiba-tiba Anwar mengatakan pada kedua orang tua angkatnya bahwa ia ingin tinggal di kampung yang sama dengan tempat ayahnya tinggal. Mendengar itu, Kemala sangat terkejut karena mengira bahwa Anwar telah melupakan masa lalunya. "Jangan nak, ibu takut kamu kembali kecewa." Kemala sangat khawatir juragan kampung itu tak akan mau mengakui Anwar sebagai anaknya. "Tak ada niat lain selain ingin mengetahui keadaannya sekarang. Tapi aku berjanji tidak akan memintanya untuk mengakuiku sebagai putranya." Kemala tidak mengetahui alasan Anwar yang tiba-tiba ingin tinggal satu kampung dengan ayahnya. Sebenarnya diam-diam ia membaca buku harian ibunya yang telah usang. Setelah membaca semua ungkapan perasaan ibunya, semua ingatan tentang kepedihannya di masa lalu perlahan kembali mengganggu pikirannya. Darah Anwar langsung mendidih. Ia berniat untuk membalas semua rasa sakit hati yang pernah ia dan ibunya rasakan. Setibanya di kota kelahirannya, Anwar dan Kemala langsung mendatangi makam Hadijah. "Ibu, Agung pulang, Bu. Ibu dan adik baik-baik saja kan di sana?" Anwar memeluk pusara ibunya, walaupun ia berusaha melupakan jati dirinya sebagai Agung dan berganti nama menjadi Anwar. Kenangan pahit di masa lalunya tak pernah hilang dalam ingatannya. Butiran bening berjatuhan dari pelupuk mata Kemala. Ia tak menyangka kalau anak yang ia besarkan selama 15 tahun itu rupanya masih menggenggam kepedihan dalam hatinya. Selama ini Anwar selalu periang. Ia sama sekali tak pernah menampakkan kesedihannya. Anwar dan Kemala bergegas pulang menuju sebuah rumah besar di sebuah kampung yang sama dengan Hadiningrat, ayah kandungnya Anwar. Suatu hari, Anwar tak sengaja melihat juragan kaya tersebut tengah bercandaria bersama dua istri juga dua anak perempuannya. Ayah kandungnya itu tampak bahagia dengan kehidupan barunya. Pemandangan itu membuat wajah Anwar memerah, tangannya mengepal dengan keras. Rahangnya pun turut mengeras, disertai suara gemeretak gigi. Ia seakan hendak meledak. Namun, Anwar berusaha tenang untuk memikirkan cara balas dendam dengan cara yang cantik. Di kampung itu, Kemala dan keluarganya bisa langsung diterima dengan baik oleh para tetangga karena sikapnya yang ramah. Tak ada satu orang pun yang mengetahui bahwa Kemala adalah kakak dari Hadijah, istri pertama Hadiningrat. Bahkan Hadiningrat dan kedua istrinya sama sekali tak mengenali Kemala, bukan hanya karena Kemala berasal dari desa sebelah, tetapi karena setelah lulus SMA, Kemala langsung dipersunting oleh seorang lelaki asal Lampung, lalu dibawa ke sebuah provinsi yang terletak paling ujung di Pulau Sumatera tersebut. Selain tidak mengenali Kemala, Hadiningrat juga tidak mengenali anak lelaki yang semula bernama Agung Hadiningrat. Padahal paras anak lelaki tersebut semakin lama semakin mirip dirinya. Perhatian Hadiningrat hanya terfokus kepada kedua istri juga kedua putrinya yang masih kecil. Suatu hari, saat Anwar tengah jalan-jalan di kampung tersebut, ia tak sengaja melihat Marta dan Dia yang diam-diam bertemu dengan seorang lelaki tinggi besar yang mengenakan masker. "Kalau bukan saya yang mengaku sebagai ayah dari anaknya Hadijah, mungkin kalian tidak bisa menikah dengan juragan kayak itu." Anwar bersembunyi di belakang pohon kelapa. Ia tampak sangat terkejut saat mendengar ucapan lelaki itu. "Bukankah kami sudah memberikan imbalan yang cukup besar?" ucap Marta dan Dia lirih, tetapi mata mereka tampak membulat, seolah kesal dengan kedatangan lelaki itu.
Kalau kalian tak memberi saya uang, saya bongkar sekarang juga rahasia kalian," ancam lelaki itu. Tanpa berlama-lama, Martha dan dia langsung mencopot semua perhiasan di tubuh mereka, lalu memberikan pada lelaki itu. "Masih kurang," ucapnya. "Besok kami tambahin. Sekarang juga kamu pergi." Lelaki itu mengangguk. Lalu Martha dan dia bergegas meninggalkan tempat itu sebelum ada yang mengetahui apa yang mereka tengah lakukan. Diam-diam, Anwar mengikuti lelaki tadi yang berjalan masuk melewati tepi hutan. Ia sengaja melakukannya karena pasti ia tak akan selamat jika bertemu dengan orang-orang yang selalu setia pada Hadiningrat. Setibanya di sebuah tempat sepi yang jauh dari pemukiman warga, Anwar langsung melompat dan mengajar lelaki itu hingga babak belur. Berbekal ilmu bela diri selama ia tinggal di Lampung, Anwar dengan mudah membuat lelaki tadi terkapar hingga meregang nyawa. Setelah itu, ia bergegas pergi dengan wajah puas. Setelah satu orang lenyap dari dunia ini, maka Anwar mengatur strategi untuk membalas dendam kepada ayahnya. Diam-diam, Anwar membakar pabrik tahu dan tempe milik ayahnya. Tak hanya itu, ia juga membakar rumah besar yang selalu dibangga-banggakan oleh Martha dan dia. Dalam kebakaran tersebut, Hadiningrat menjadi korban tunggal yang dilahap si jago merah. Karena saat itu Martha dan dia tengah berada di luar rumah dan berhasil menyelamatkan diri. Sementara para pembantunya berhasil menyelamatkan diri dan hanya mengalami luka ringan. Sedangkan Hadiningrat tak bisa menyelamatkan diri setelah sebuah balok kayu menimpa tubuhnya. Setelah sama-sama menjadi janda, Martha dan dia tak lagi bisa akur. Mereka selalu saja bertikai merebutkan harta peninggalan Hadiningrat yang tersisa. Peninggalan yang masih tersisa hanyalah tanah bekas rumah yang tinggal puing-puing bekas si jago merah, lalu bekas pabrik tahu dan tempe yang juga tinggal puing-puingnya. Sebenarnya Anwar telah beberapa kali mencoba mencelakai Murti juga Rindi, yang merupakan saudara satu ayah beda ibu dengannya. Namun, semua rencananya selalu saja gagal. Akhirnya Anwar memutuskan untuk berhenti sejenak dari aksi balas dendamnya. Ia mulai fokus membantu kedua orang tua angkatnya yang baru membuka rumah makan kecil-kecilan. Awalnya usaha rumah makan tersebut berjalan mulus, karena setiap hari rumah makan tersebut selalu ramai dipadati pengunjung. Hingga suatu hari, Murti menikah dengan suami pertamanya. Lalu tidak lama kemudian, mereka membuka sebuah warung nasi di kampung itu. Keberadaan warung nasi tersebut seolah saingan bagi rumah makan milik Bu Kemala dan Pak Zulkifli. Karena kemunculannya membuat rumah makan tersebut menjadi sepi, bahkan hingga akhirnya bangkrut. Setelah rumah makannya bangkrut, Bu Kemala dan Pak Zulkifli menerimanya dengan sabar dan tawakal. Mereka lalu beralih menjadi petani pisang dan kopi. Walaupun beberapa kali mengalami kesulitan, mereka sering menolong orang-orang yang tengah kesulitan dan gemar berbagi. Lain halnya dengan Anwar. Sejak suami Murti menjadi saingan bisnis ayahnya, ia merasa dendam dan selalu mencari cara untuk mencelakai lelaki tersebut, terutama Murti dan ibunya. Akhirnya Anwar mencari jalan pintas untuk menjadi orang kaya raya dengan cepat, walaupun harus melakukan pesugihan genderuwo yang tentu saja membutuhkan tumbal. Setiap bulan, Anwar harus menyerahkan seorang wanita yang akan dijadikan budak pemuas nafsu genderuwo sembahannya. Selain itu, ia juga harus memakan organ tubuh wanita yang telah dijadikan tumbal tersebut. Semua itu agar Anwar terlihat menawan di kalangan para wanita. Tumbal pertama genderuwo tersebut adalah seorang janda yang biasa menggoda suami orang. Anwar sangat tidak menyukai wanita-wanita penggoda. Maka malam itu, ia mengatur rencana untuk menculik wanita tersebut. Namun, aksi penculikan gadis tersebut diketahui oleh suami Murti.
hingga akhirnya Anwar mencelakai lelaki bernama Herman tersebut hingga meregang nyawa. Hanya beberapa bulan saja, Anwar tiba-tiba memiliki pabrik tahu dan tempe mengikut jejak ayah kandungnya. Usaha Anwar berkembang pesat. Selain itu, ia juga membangun sebuah rumah untuk dirinya sendiri agar ia bisa lebih leluasa melakukan ritual pesugihan. Melihat kesuksesan anak lelakinya, Gukemala beberapa kali mengenalkan wanita-wanita cantik kepada Anwar. Namun, semua wanita itu selalu ia tolak karena Anwar memiliki misi untuk membalas dendam kepada dua wanita yang telah menghancurkan hidup ibunya juga kepada anak-anak mereka. Anwar berpikir, jika ia menikah, maka semua rahasianya akan terbongkar dengan keberadaan orang lain dalam hidupnya. Hingga suatu hari, Anwar mendengar kabar tentang seorang wanita yang diselingkuhi oleh suaminya. Amanda, nama wanita itu. Kebetulan, wanita yang telah menghancurkan rumah tangga Amanda adalah Murti, salah satu target balas dendam Anwar yang sudah sejak lama ia incar. Maka Anwar mengatur siasat untuk bisa melenyapkan Murti sekaligus menjadikannya tumbal pesugihan. Diam-diam, Anwar selalu menyelidiki tentang keseharian Murti. Suatu malam, ia melihat seorang lelaki masuk ke rumah makan Murti sambil celingukan. Dari kejauhan, ia memperhatikan tingkah kedua insan yang tengah saling bergelayut mesra. Padahal lelaki tersebut telah memiliki istri dan 3 orang anak. Saat Murti menutup pintu rumahnya rapat-rapat, Anwar mengendap-endap menuju samping rumah untuk mengintip mereka dari balik kaca jendela yang kordennya terbuka sedikit. Tampaknya 2 orang tadi tengah bercumbu mesra. Lalu tidak lama kemudian terdengar desahan yang menurutnya sangat menjijikan. Anwar bergegas pergi meninggalkan mereka. Dadanya bergemuruh, kembali terbayang dalam ingatannya ketika ia dan ibunya diusir dari rumah karena fitnah Budia, ibu Murti. Hatinya dipenuhi kebencian kepada Budia juga Murti. Terlebih sikap Murti yang suka menggoda suami orang membuat Anwar semakin membencinya. Beberapa waktu kemudian terdengar kabar bahwa lelaki yang tempo hari ia lihat bercumbu mesra dengan Murti itu menceraikan istrinya. Perasaan Anwar terasa sesak, apalagi saat ia melihat wajah polos 3 anak yang dicampakkan ayahnya demi seorang wanita penggoda seperti Murti. Kebencian Anwar kepada Murti semakin menjadi. Terlebih, selama ini ia memang mengincar saudara seayahnya itu. Suatu malam, Anwar melihat Murti yang baru pulang dari warung. Diam-diam, ia mengajak Murti untuk ke tempat sepi. "Bang Anwar, mau bicara apa sama Murti?" tanyanya dengan senyum genit. Sebenarnya Murti sudah lama mengincar Anwar, karena Anwar kini menjadi orang terkaya di kampung itu. Namun, karena ia selalu bersikap dingin pada semua wanita, maka Murti memilih mundur karena sudah terlalu lelah mengejarnya. "Mengapa kamu menikah dengan Hilman? Padahal aku ingin melamarmu." Seketika, Murti terkesiap saat mendengar penuturan lelaki yang sebenarnya adalah saudara seayah dengannya itu. Ia benar-benar tak menyangka Anwar akan mengatakan hal tersebut. Tiba-tiba, timbul penyesalan dalam dirinya karena telah menikah dengan Hilman. Padahal, ia pasti akan lebih memilih Anwar yang kaya raya dibandingkan Hilman yang hanya pegawai biasa. Abang gak bercanda kan?" Murti tampak salah tingkah. Anwar menarik tangan Murti menuju sebuah ruangan rahasia di rumahnya. Di sana, ia mengatakan kata-kata cinta yang membuat perasaan Murti seketika campur aduk. "Andai saja abang bilang lebih awal, mungkin Murti gak akan menerima Bang Hilman." Anwar hanya tersenyum tipis mendengar ucapan Murti. Ia lalu kembali mengatakan kata-kata manis
yang sanggup menghipnotis wanita tersebut. Namun, tanpa diduga-duga, tiba-tiba Anwar langsung mengikat kaki dan tangannya. Selain itu, ia juga menyumpal mulutnya. Mata Murti membelalak. Ia tak mengerti dengan apa yang dilakukan Anwar kepadanya. Anwar bersiul. Tiba-tiba, sesosok makhluk tinggi besar berbulu lebat muncul. Mata Murti membelalak. Jantungnya berdebar hebat saat melihat makhluk mengerikan tersebut. Namun, ia tak bisa berbuat apapun karena mulutnya disumpal dan kedua tangan dan kakinya terikat. Saat itu, Murti hanya bisa menjerit dalam hati, disertai air mata yang mengucur dengan deras saat sosok mengerikan itu menggerayangi tubuhnya. Murti benar-benar tak menyangka dirinya akan menjadi budak pemuas nafsu makhluk mengerikan tersebut. Setelah puas menikmati tubuh Murti, makhluk mengerikan tersebut menghilang meninggalkannya yang tengah terkulai lemas, menahan rasa sakit yang tak bisa dijabarkan. Murti tak hanya merasa sakit di bagian tubuhnya, tetapi jiwanya langsung terguncang mengalami kejadian tersebut yang mendera jiwa dan raganya. Melihat penderitaan yang tengah dialami Murti, Anwar tak lantas menaruh rasa iba kepadanya. Ia malah langsung menghilangkan nyawanya, bahkan mengeluarkan organ dalamnya, lalu menjadikannya gulai sebagai persyaratan pesugihan yang ia lakukan. Setelah menghabisi Murti, Anwar juga menghabisi Rindi dengan cara yang serupa. Semua itu ia lakukan karena dendam. Rindi adalah anak Bumarta, wanita yang bekerja sama dengan Budia untuk memfitnah ibu Anwar, sehingga Anwar juga ibunya diusir oleh Hadiningrat. Selain karena Rindi adalah anak Bumarta, Rindi juga merebut suami orang, sehingga menyebabkan seseorang istri dan seorang anak diusir dari rumahnya. Anwar mengutuk perbuatan Rindi karena semua itu mengingatkan masa lalunya yang pedih. Setelah kedua wanita penggoda itu lenyap, tawa Anwar pecah. Ia sangat puas dengan apa yang dilakukannya. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan Amanda dengan ketiga anaknya. Berawal dari rasa iba, diam-diam Anwar memiliki perasaan suka kepada Amanda. Namun, rupanya Amanda masih menyimpan perasaan kepada mantan suaminya. Maka Anwar menyuruh dua orang lelaki untuk berpura-pura hendak melecehkan wanita itu. Lalu Anwar akan datang sebagai pahlawan. Semua rencana Anwar berjalan sesuai rencana, sehingga ia bisa menarik perhatian wanita tersebut. Setiap hari, Anwar selalu menyelidiki gerak-gerik wanita tersebut. Hingga suatu waktu, ia mengetahui bahwa Budia, wanita yang sangat ia benci itu, tengah berusaha untuk mencelakai Amanda. Anwar meminta ibu angkatnya untuk menyuruh Amanda tinggal di rumah orang tuanya tersebut. Lalu saat malam tiba, ia melihat Budia yang berjalan mengendap-endap masuk ke kontrakan Amanda sambil membawa balok kayu. Anwar sengaja mencongkel jendela dan masuk ke dalam rumah tersebut untuk menarik perhatian Budia. Lalu saat wanita parubaya itu masuk, Anwar langsung menyiksanya hingga meregang nyawa. Tak hanya itu, ia juga menggantung tubuh yang sudah tak bernyawa tersebut di gubuk tengah sawah, sama persis seperti yang ibunya lakukan dulu. Setelah puas membalaskan dendam pada Budia, Anwar juga mengatur sebuah rencana untuk menghilangkan nyawa Bumarta dengan cara yang sama persis seperti Budia. Setelah semua orang yang menyebabkan penderitaan di masa lalunya itu lenyap, Anwar berniat untuk berhenti dari semua kejahatannya. Namun, rupanya ia terlanjur memiliki perjanjian dengan iblis, sehingga ia harus terus memberikan persembahan kepada iblis tersebut. Anwar selalu mencari mangsa yang berlatarkan wanita perusak rumah tangga orang. Suatu hari, Bu Kemala terus mendesaknya
untuk segera menyatakan cinta kepada Amanda. Lalu tanpa berlama-lama, ia menuruti semua kemauan ibu angkatnya tersebut. Lagi pula, kini semua balas dendamnya telah berhasil. Jadi ia tak lagi memiliki alasan untuk terus membujang. Tanpa disangka, Amanda telah lama menyukainya. Maka saat ia melamar wanita tersebut, dengan cepat lamarannya itu langsung diterima. Kehadiran Amanda dalam hidupnya menambah warna baru dalam hidupnya. Anwar tampak sangat mencintai wanita itu. Begitu pula sebaliknya, kedua insan tersebut tampak dimabuk cinta karena memiliki perasaan yang sama. Hingga suatu hari, Amanda mencium gelagat aneh dari suaminya itu. Maka diam-diam ia menyelidiki semuanya. Selain Amanda, pembantu di rumah itu yang akrab disapa Bidarmi juga merasa curiga dengan gerak-gerik Anwar. Keduanya menyelidiki Anwar tanpa saling mengungkap kecurigaan masing-masing. Suatu hari, Amanda tak sengaja mengetahui tentang ruang rahasia tempat Anwar mengeksekusi korban-korbannya. Bahkan Amanda nyaris menjadi mangsa genderuwo sesembahan Anwar. Mengetahui semua itu, Anwar langsung menyelamatkan istrinya itu, lalu menutup akses pintu rahasia dari arah kebun. Ia sengaja melakukannya agar Amanda berhenti dengan semua rasa penasarannya. Namun, rupanya Amanda malah semakin penasaran dan berusaha mencari tahu semua yang disembunyikan suaminya itu. Kini, Anwar telah mendapatkan balasan dari semua kejahatan yang ia lakukan. Sementara Amanda terus menangis meraung-raung, menyalahkan dirinya yang tak sempat membuat suaminya itu bertaubat dan menyesali semua kejahatannya. Lelaki psikopat itu harus meregang nyawa dengan cara yang tragis. Bahkan sebagian organ tubuhnya hancur menjadi kepingan daging yang berceceran di jalan. Perbuatan balas dendam, apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang, bukanlah perbuatan yang dapat dibenarkan. Membunuh seseorang adalah sebuah perbuatan dosa besar, terlebih bersekutu dengan iblis. Semua itu adalah perbuatan terkutuk yang amat dimurkai Allah. Namun, merebut suami orang hingga menghancurkan rumah tangga seseorang juga adalah perbuatan tercela yang membuat seorang anak kehilangan keutuhan keluarganya. Sesungguhnya, kebaikan atau kejahatan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Maka sebelum melakukan sesuatu, ingatlah dampak akibat dari apa yang akan terjadi karena perbuatan kita. Portal RMB. Cerita yang berjudul Misteri Kematian Para Pelakor pun telah selesai. Nantikan cerita menarik lainnya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.